setiap sel di dalam tubuh manusia itu mengandung DNA ya, sebagai materi genetik yang menunjukkan memiliki profil yang berbeda-beda tiap individu. Profil DNA setiap orang itu merupakan kombinasi antara profil DNA ayah dan profil DNA ibunya. Sehingga pasti setengah itu adalah menurut dari profil ayah dan setengahnya adalah menurut profil ibu. Pada kasus apakah seseorang ini merupakan keturunan dari orang tertentu atau siapa ayahnya atau siapa ibunya, biasanya setelah kita lihat profil DNA dari anak dengan profil DNA dari misalnya yang diragukan ayahnya atau yang diragukan ibunya. Maka kita akan melihat gambaran profil DNA itu dari si anak ini 50% itu berasal dari ayahnya. Itu akan disumbangkan dari ayahnya. Nah, kalau misalnya dia ragu ibu, apakah betul ini ibunya atau ini, maka dia akan menunjukkan gambaran 50% yang cocok dengan ibunya, maka itu kita memiliki keyakinan atau tingkat keakuratan hingga 99,999% bahwa itu merupakan anak dari seorang ayah atau seorang ibu tertentu. Jadi sebetulnya prinsipnya seluruh sel tubuh itu mengandung DNA, ya. Apakah itu dari sel rambut, dari kulit, dari manapun ya. Memang sampel terbaik dan sampai sekarang sampel terbaik untuk pemeriksaan DNA itu adalah dari darah. Nah, namun karena kita untuk mengambil darah itu cukup invasif ya, karena kita harus tusuk ya salah satu jarinya dan kemudian kita kumpulkan darahnya. Sekarang kita mengembangkan dengan teknik adalah usapan di selaput lendir pipi bagian dalam ya, atau kita sebutnya buccal swab. Dengan melakukan buccal swab itu ternyata terkumpul cukup banyak sel yang bisa sehingga tetap bisa kita lakukan pemeriksaan dan hasilnya pun sama-sama akurat gitu. Nah, setelah sampel itu kita ambil, nanti akan melalui beberapa proses ya di dalam laboratorium itu. Proses ekstraksi sampai ke proses STR dan akhirnya di typing. Jadi kelihatan itu nanti profilnya seperti apa dari ke-23 lokus yang kita periksa. Aku jarang ya lihat Densu sampai se-emosional itu ya. Aku kenal dengan Densu kan kurang lebih 3 tahun juga ya, dan aku ngelihatnya dia ini orang yang cukup bijaksana dan tercerahkan, mungkin karena juga sama sepertiku ya, yang sudah melalui banyak cobaan hidup di penjara, kalau dia kan sampai di-cancel oleh banyak orang, ya kan akhirnya jadi lebih dewasa dan jadi lebih bijaksana. Tapi ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Bang Densu sudah sebaik seperti itu, masih digangguin oleh mantannya. Dan akhirnya dia ambil jalur hukum. Wajar sih aku ngomong, wajar banget ya, kan sudah hasil tes DNA-nya juga sudah keluar ya. Memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali, diteror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Apakah ini bisa direkayasa? Apapun bisa direkayasa. Sampai kalau di lapangan pun surat sakit dokter ada yang direkayasa. Itu bisa-bisa saja, tidak hanya hasil DNA ya. Seperti contohnya kita menemukan beberapa kali kasus ada rekayasa dari surat sakit ya, surat sakit dokter. Sekarang tidak perlu lagi kita lihat apakah surat sakit dokter atau surat kematian. Saya juga pernah melihat ada surat kematian yang ternyata direkayasa gitu ya, tidak dikeluarkan oleh institusi tertentu. Ya semua orang ketika mau berlaku jahat ya pasti akan menemukan jalannya. Entah itu dengan mencari form-formnya dari luar atau bagaimana, itu ya bisa-bisa saja. Tapi saya tidak ingin berspekulasi apakah itu suatu modus yang bisa dilakukan oleh siapapun ya. Kecurangan itu bisa saja terjadi di mana saja. Kita tidak bisa berspekulasi seperti itu. Bisa terjadi karena orangnya, ya seperti sama saja. Kita pun juga di RSCM ini juga pernah mendapatkan adanya satu surat rumah sakit, surat keterangan yang dalam tanda kutip bodong gitu ya, yang ternyata dikatakan dikeluarkan oleh rumah sakit RSCM, tapi ternyata di kita nggak ada pasien itu, nggak ada ini. Itu tentunya akan hal-hal yang berbeda gitu.
Ya, memang sebenarnya tidak perlu ya Pak ya, ada tes DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid, dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum, itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalidan daripada tes DNA ini, dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan dong. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur, kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua, itu harus bisa buktikan dulu ini benar atau enggak, udah di situ aja. Dari gue pribadi nggak ada berkeberatan. Gue bilang dari tes DNA pertama, kalau anak saya tanggung jawab. Kalau bukan, jangan kau paksa saya jadi bapak. Kalau pengalaman pribadi saya tidak pernah terjadi ya. Namun kalau apakah itu memungkinkan ya sangat bisa-bisa saja dimungkinkan seseorang mengambil second opinion ataupun ingin melakukan pemeriksaan yang lainnya. Karena pemeriksaan DNA seperti ini kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun kembali lagi, apakah memang sampel atau individu yang akan diambil sampel DNA-nya itu setuju atau tidak untuk dilakukan pengambilan sampel ulang. Karena saya rasa gini, pertama kita harus lihat bagaimana proses pengambilan sampelnya. Apakah dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten untuk melakukan pengambilan. Kedua, bagaimana kita melihat, kita memperlakukan sampel DNA tadi. Bagaimana cara kita mengeringkan, mengepek, hingga sampel itu diterima oleh laboratorium pemeriksa. Dan kemudian bagaimana laboratorium pemeriksa itu melakukan pemeriksaannya, mengikuti standar-standar internasional atau tidak, laboratoriumnya apakah terakreditasi atau tidak. Nah, ketika itu semua sudah ini, tentunya hasilnya tetap akan bisa dipercaya. Dan profil DNA seseorang mau diperiksa sekarang, mau diperiksa besok, mau nanti dia sudah tua, akan tetap sama. Saya rasa sih kalau seperti halnya kita datang ke dokter ya, kalau ada misalnya seseorang datang ke dokter A, kemudian disampaikan hasil seperti apa, kemudian dia mencari second opinion untuk ke dokter B atau ke dokter C, hal itu menurut saya hal yang wajar-wajar saja. Ya kalau bisa didamaikan kan kita damaikan, kita kan juru damai. Tapi dia ngomong, tapi hari ini aku podcast dengan pengacaranya Verni. Tadi aku podcast dengan pengacaranya Verni janji di podcast tersebut juga janji dalam bulan depan akan ngajakin tes DNA. Ada sebenarnya secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali. 2 kali. Betul ya, ada itu. Itu ada. Harus secara. Waktu itu perjanjiannya kan dia milih ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang, oke, pertama dia pilihnya sorry kita bisa nyebutin nggak usah. Ya? Ya, salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya maunya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua boleh. Dia mengatakan begitu. Nah, itu tahun yang 2019. Saya tidak mencari materi. Yang saya cari adalah pengakuan. Udah luka, jadi luka tersendiri. Udah luka. Cuman aku kan udah bilang aku maafin ya. Ini bukan masalah perasaan terluka atau tidak terluka, kan sudah dimaafkan. Ini masalah solusinya apa bos? Lu mau tes DNA? Ayo. Yang pertama berarti salah dong. Kita buktiin dulu nih. Wah jangan kayak gitu lu. Tes DNA kalau lu berani, gua tes DNA-in. Tanpa buktiin yang pertama, boleh. Di sini masuk penjara berani nggak? Kalau yang kedua salah. Kalau berani, bikin perjanjian, surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Jadi selama tadi seperti saya katakan ya, saya sampaikan bahwa proses pengambilannya jelas, terus kemudian perlakuan terhadap sampel tadi hingga sampai ke laboratorium pemeriksa. Terus kemudian juga cara pemeriksaannya di laboratorium tersebut dengan metode yang terstandar secara internasional dan menggunakan lokus-lokus yang juga sesuai standar internasional, tentunya itu semua akan memberikan hasil yang akan sama, mau diperiksa di laboratorium A ataupun laboratorium B, itu tentunya akan sama. Maaf ya. Singapura gimana? Udah lagi proses bikin paspor. Oh, jadi kapan Kak bikin paspornya? Maksudnya sudah ada? Udah. Maaf, boleh ya. Iya, kita jalanin aja. Tinggal tunggu ini aja panggilan. Ya. Sudah siap ya? Sudah semua dan bukti-buktinya juga ya Kak? Iya. Iya diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah. Kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Udah saya kan ngomongin kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton katanya
ngajak untuk duduk bareng, membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo. Mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa. Ini kan belum tentu buat Denny Sumargo. Bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja. Beres kan? Tes DNA pertama aja gue yang nyari. Ayo tes DNA segala macam. Untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen nyelesain masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah. Tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ini barang. Capek gitu loh.